Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Seperti biasa, isu kali ini sekitar persoalan Al-Fatihah yang sampai hari ini masih marak ya. Banyak memunculkan tanggapan, yaitu sekitar masalah Al-Fatihah dibaca di majelis-majelis taklim atau majelis-majelis lainnya sebagai awal dari majelis. Bagaimana yang sebenarnya Al-Fatihah? Ketika ada reaksi dari Kiai Haji Abdul Somad, reaksi dari Ustadz Adi Hidayat, dan reaksi dari sekian banyak tokoh-tokoh Islam tentang Al-Fatihah yang disebut bid'ah kalau dibaca di awal majelis oleh Syekh Asim Al-Hakim. Lalu muncul tanggapan serius yang disampaikan oleh seorang ulama Malaysia. Berikut ini tanggapannya. Saya muat baik video berjudul Menjawab Buya Yahya dan Ustaz Abdul Samad isu Al-Fatihah. Beberapa penonton bertanya apakah reaksi saya terhadap video atau kenyataan Ustaz Adi Hidayat dalam isu yang sama. Maka saya mencari video yang dimaksudkan dan menontonnya. Saya dapati sebahagian daripada dalil dan hujah yang dikemukakan oleh Ustaz adalah sama dengan apa yang telah saya jawab sebelum ini. Contohnya pada minit ke-15 dan saat ke-20, Ustaz membacakan hadis keutamaan surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hadis ini telah saya jawab dalam video ini bahawa ia bukan dalil bagi amalan memulakan majlis atau doa dengan Al-Fatihah. Pada minit ke-39 dan saat ke-35, Ustaz membawakan amalan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang berzikir selepas solat subuh sehingga matahari naik dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini juga telah saya jawab dalam video ini. Kemudian Ustaz membawa beberapa itu dia. Jadi Kiai Haji Abdul Somad menjawab, merespon sebagai bentuk tanggapan dan bantahan terhadap Syekh Asim Al-Hakim yang mengutip dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan jawaban. Artinya tidak tepat kalau hadis yang dilontarkan oleh Kiai Haji Abdul Somad itu sebagai dalil penolakan terhadap pendapat Asim Al-Hakim. Karena hadis tersebut hanya berbicara tentang fadilah Al-Fatihah, bukan berbicara di mana tempatnya Al-Fatihah dibaca. Yang kedua juga perkataan Ibn Taymiyah, padahal Ibn Taymiyah jelas tidak membaca Al-Fatihah itu dalam majelis, pembukaan majelis dan sebagainya. Artinya dalil yang dipakai oleh Kiai Haji Abdul Samad tidak tepat sasaran. Nah, mari kita dengar selanjutnya dari beliau. Penghujahan lain yang juga saya terfikir-fikir di mana sisi dalil dan penghujahannya. Video Ustaz yang selama 50 minit itu saya tonton 2 kali, menganalisa dan mengkaji dalil dan penghujahan yang dikemukakan. Sebagai contoh, Ustaz menerangkan kaitan surah Al-Fatihah, solat dan berdoa. Saya jawab, ya, memang Allah menyuruh kita meminta tolong dengan solat dan sabar. Sebagaimana ayat 45
dan 153 surah Al-Baqarah. Namun kita meminta tolong, kita berdoa bukan selepas membaca surah Al-Fatihah dalam solat tersebut, tetapi beberapa pergerakan selepas itu, seperti ketika sujud atau tasyahud akhir sebelum memberi salam. Demikian juga Ustaz membacakan hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 395, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membahagikan surah Al-Fatihah bagi orang yang solat. Saya ulangi ya, bagi orang yang solat kepada dua bahagian. Antaranya, ini adalah hadis yang panjang, apabila orang yang solat sampai ke rangkap, yang ini apabila dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman yang maksudnya ini antara bahagian aku dan bahagian hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Demikian secara ringkas sebuah hadis yang sahih yang dimaklumi ramai. Akan tetapi itu dia pendapat yang dikemukakan oleh Kah Abdul Somad berkaitan dengan Al-Fatihah. Banyak mengutip dalil-dalil yang tidak ada kaitannya dengan persoalan, mengutip dalil-dalil yang jauh dari pendalilan sebagai dalil khas untuk menetapkan bahwa Al-Fatihah itu menjadi salah satu keharusan dibaca di dalam awal majelis taklim atau majelis-majelis zikir lainnya dan sebagainya. Yang aneh menurut beliau, KH Abdul Somad juga mengutip hadis qudsi, padahal hadis qudsi itu hanya berbicara tentang yaitu fadilah yang diungkapkan oleh Allah kepada nabinya tentang isi dari Al-Fatihah. Tidak berbicara hadis qudsi itu agar dibaca di dalam majlis. Jadi disinilah letak dari KH Abdul Somad. Mari kita ikuti selanjutnya. walau bagaimanapun, namun begitu, hadis ini bukanlah dalil untuk memulakan doa dengan Al-Fatihah. Bahkan dalam solat sekalipun, ia bukan dalil untuk berdoa selepas membaca Al-Fatihah. Dia mengatakan bahwasanya dalil-dalil itu bukanlah dalil untuk menetapkan Fatihah sebagai awal dari majlis taklim. Setelah selesai tasyahud akhir sebelum memberi salam. Kemudian Ustaz berhujah pula bahawa memulai doa dengan surah Al-Fatihah bererti kita bertawasul dengannya. Ustaz juga menyebut ia adalah tawasul yang disepakati oleh para ulama. Yang dimasukkan oleh Ustaz di sini ialah bertawasul dengan amal soleh. Saya katakan, ya, kita dibolehkan untuk berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh. Namun, cara tawasul yang ditunjuki oleh hadis sahih, yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini mengatakan bahwa tawasul itu boleh, tapi tawasul sesuai dengan syariat, sesuai yang ditentukan agama, bukan bertawasul kepada sesuatu yang tidak seharusnya jadi media tawasul. Termasuk Al-Fatihah hanya bisa dilaksanakan kalau Al-Fatihah itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya Allah, aku melakukannya semata-mata mengharapkan wajahmu. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan bertawasul kepada amalan puasa sunat Isnin dan Khamisku itu, agar engkau membantu aku dalam masalah ini. Begini cara yang ditunjuki oleh sunnah. Bukannya membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, kemudian berdoa kepada Allah tanpa menyatakan dengan spesifik, secara spesifik yang dia bertawasul dengan surah Al-Fatihah yang dibacakan sebelum itu. Perkara ini telah saya jelaskan dalam video penasihat. Dipersilakan merujuk ke sana, link dalam kotak description. Dalam kotak description sebenarnya ada link kepada video asal Ustaz Adi Hidayat, link kepada video saya menjawab
Buya Yahya dan Ustaz Abdul Samad, link kepada video saya menjawab Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah berzikir surah Al-Fatihah, dan juga link kepada bertawasul, bagaimana kita hendak berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh kita, ya. Demikian secara ringkas beberapa dalil dan penghujahan yang dikemukakan oleh Ustaz. Sejujurnya saya kecewa, bahkan amat kecewa dengan sikap Ustaz yang bertungkus lumus, berhempas pulas membela satu amalan masyarakat yang sudah menjadi kelaziman di Indonesia, Malaysia, bahkan mungkin juga di Singapura, Brunei dan selatan Thailand. Meskipun Ustaz bercakap tenang-tenang saja, tetapi dari itu kalau dicermati dari perkataan beliau, ya, dari perkataan beliau, nyata bahwa banyak sekarang para ustadz, banyak sekarang para mubaligh, banyak sekarang para kiai yang membela kebiasaan yang salah, kebiasaan yang tidak pernah terjadi di zaman Islam, dibela mati-matian hanya untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan Islam itu sendiri. Kalau memang untuk kepentingan Islam, sudah pasti akan membela Islamnya, bukan membela paham-paham yang dikembangkan oleh masyarakat. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tentu saja persoalan seperti ini akan selalu muncul karena banyak backing dan pendukungnya dari kebiasaan yang salah itu, lalu dijadikan sebagai bagian dari agama. Artinya mereka ini benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Mereka itu menciptakan agama sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka, bukan sesuai dengan yang diinginkan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, kita dengar lagi. Sudut dalil dan hujah, beliau bertungkus lumus cuba menegakkan benang yang basah. Dalam tempoh kurang lebih 50 minit itu, tidak ada satu pun dalil dan hujah yang tepat lagi jujur dapat membela amalan memulakan majlis atau doa. Jadi menurut beliau ini, selama tempoh 50 menit yang disampaikan oleh Kah Abdul Samad, yang disampaikan oleh Adi Hidayat dan sebagainya, tidak ada satupun dari mereka yang menjelaskan dalil bahwasanya ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipakai sebagai pembenaran membaca Al-Fatihah di depan majelis ataupun di permulaan majelis. Semua yang disebut oleh mereka, semua yang ditanggapi oleh mereka itu sama saja dengan omong kosong, tidak memberikannya secara benar terhadap umat. Umat bukan makin mengenal kebenaran, tapi mengenal paham mereka, bukan paham agama. Kita dengar selanjutnya. Dengan surah Al-Fatihah, apa yang ada ialah dalil dan hujah yang dipaksa-paksa untuk menjustifikasikan amalan tersebut. Inilah yang saya sebut sebelum ini, reka cipta. Buat dulu sesuatu amalan, kemudian apabila dikritik, barulah tercari-cari dalil dan hujah bagi menjustifikasikan amalan tersebut. Apabila Jadi mereka ini awalnya membuat amalan-amalan baru, lalu dicarikan dalil. Ketika ada kritikan, mereka mencari dalil pembenaran terhadap amalan yang mereka lakukan, bahwa apa yang mereka lakukan itu benar gitu, seolah-olah seperti itu. Dalil baru akan keluar setelah ditanya oleh orang banyak, yaitu dalil pembenaran, bukan dalil untuk membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dalil untuk membenarkan paham mereka. Ini yang terjadi. Yuk kita dengar lagi. Kata tiada dalil yang qat'i, tiada dalil yang jelas lagi padu, maka dipaksa-paksa apa-apa dalil yang ada, apa-apa kaedah penghujahan yang ada untuk menjustifikasikan amalan. Jadi menurut beliau tidak ada dalil yang qat'i. Kemudian mereka memaksakan sekian banyak dalil sebagai salah satu cara pembenaran terhadap, yaitu membuka majelis dengan Al-Fatihah.
Jadi membuka majelis dengan Al-Fatihah ini sebenarnya adalah dalil yang dicari-cari, dalil yang dipaksakan, dalil yang dikonsumsi dalam rangka membenarkan kebiasaan yang salah, sehingga kemudian disebut bagian dari agama Islam, padahal bukan bagian dari agama Islam dalil tersebut, yaitu dalil itu tidak nyambung dengan persoalan, yaitu membaca Al-Fatihah sebagai pembukaan awal majelis atau mukaddimah majelis dan sebagainya tersebut. Padahal amalan memulakan majlis dan doa dengan surah Al-Fatihah ni, saya yakin pada awalnya dulu tidaklah berdasarkan dalil dan hujah tersebut, tetapi semata-mata berdasarkan nama Al-Fatihah yang bermaksud pembuka, maka ia dijadikan pembuka bagi pelbagai majlis dan doa. Demikian secara mukadimah. Jadi menurut beliau, mereka ini sebenarnya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan terjadinya bacaan mukaddimah majelis-majelis, yaitu mengawali majelis dengan Al-Fatihah. Mereka memaksakan pendapat itu sebagai kebiasaan yang salah, karena hanya arti dari Al-Fatihah namanya pembukaan, lalulah dijadikan sebagai pembukaan dalam semua kegiatan umat Islam secara tidak syar'i. Itu menurut beliau. Baru mukadimah saja ya. Okey. Baik, sekarang saya akan ulas atau react kepada satu hujah yang dikemukakan oleh Ustaz. Bahkan ia adalah penghujahan yang pertama bagi membela amalan Al-Fatihah sebelum apa-apa majlis atau doa. Memandangkan ia adalah penghujahan yang pertama dikemukakan oleh Ustaz, tidaklah salah, tidaklah berlebihan jika saya katakan ia adalah penghujahan yang paling kuat di sisi beliau. Ayuh kita dengar penghujahan Ustaz yang saya masukkan ini. Terima kasih diucapkan kepada saluran YouTube Adi Hidayat Official. Mari kemudian kita timbang ya, bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat ya. Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada dua sifat ibadah secara umum ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, kan? Dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada dua bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya? Dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Okay? Bahkan menjadi rukun kan dalam sholat itu. Baik, ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu, seperti sholat subuh waktunya ada khusus kan, zuhur ada khusus. Kalau kita lihat dan kita cermati dari Ustadz Adi Hidayat, itu hanya membedakan antara muqayyad dan mutlak. Muqayyad adalah ibadah yang terikat, sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh beliau dan sebagainya. Sedangkan mutlak, kapan saja, di mana saja bisa dilaksanakan, tidak terikat oleh waktu. Itu. Tapi kita dengar sebelum memberikan bantahan seperti apa. Khusus asar ada khusus sampai dengan ke isya, kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu, nggak diikat dengan tempat, di mana saja. Ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu. Nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah
bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Baik, Ustaz membahagikan amalan membaca surah Al-Fatihah kepada muqayyad dan mutlak. Ini betul. Muqayyad ialah amalan yang diikat oleh dalil kepada masa, tempat, perbuatan atau peristiwa. Sementara mutlak pula ialah amalan yang terbuka sifatnya, yakni tidak terikat dengan apa-apa masa, tempat, perbuatan atau peristiwa. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Ustaz telah melakukan satu kesalahan. Sebenarnya saya tak pasti kesalahan ini disengajakan atau tidak. Kita perlu ingat ya, Ustaz menyampaikan topik ini dalam suasana telah bersiap sedia. Bukannya tiba-tiba ditanya soalan dalam sebuah kuliah. Jadi it is a prepared talk. Tapi tak apalah, sengaja atau tidak, saya letak ke tepi. Kesalahan yang saya masukkan adalah Ustaz tidak menerangkan bahawa apa yang muqayyad tidak boleh dimutlakkan dan apa yang mutlak tidak boleh dimuqayyadkan, melainkan berdasarkan dalil. Ringkasnya, tak boleh tukar-tukar. Tak boleh tukar-tukar, melainkan berdasarkan dalil. Sesiapa yang melakukan sedemikian, ya, maknanya tukar muqayyad tukar jadi mutlak, mutlak tukar jadi muqayyad tanpa dalil, bererti dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Okey. Jadi Ustadz ada hidayat yang membagi pada kriteria muqayyad dan mutlak ini, menurut beliau itu dibolak-balik gitu. Jadi seharusnya Ustadz ada hidayat tidak menjadikan muqayyad itu mutlak dan tidak menjadikan mutlak itu muqayyad. Nah, itu yang artinya tidak menjadikan sesuatu yang tidak terikat itu menjadi terikat, dan sesuatu yang terikat menjadi tidak terikat atau terbuka kepada siapa saja. Nah, sedangkan seperti kehadiran Ustadz Adi Hidayat di majelis itu, katanya itu kan sudah direncanakan terlebih dahulu. Artinya muqayyad, kedatangannya Ustadz Adi Hidayat itu sudah muqayyad gitu. Muqayyad datang ke majelis yang ada wawancaranya tadi. Tidak mungkin kemudian datang tiba-tiba, tapi direncanakan terlebih dahulu. Itu arti dari muqayyad seperti itu ya, direncanakan terlebih dahulu. Orang yang membaca Al-Fatihah di dalam majelis, jadi orang yang membaca Al-Fatihah di dalam majelis itu karena sudah memandang itu muqayyad, dan pekerjaan itu menjadi muqayyad. Muqayyadnya di mana? Disengaja. Nah, kalau ini dikaitkan dengan Imam As-Satibi, itu benar. Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahiyah syar'iyah. Itu yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Kemudian Imam As-Satibi ini memberikan contoh iltizamul kaifiyat, menetapkan kebiasaan, tata cara, wal hayatil muayyana, dan gerak yang ditetapkan, ditentukan. Misalnya kadzikri, seperti zikir ijtima atau zikir jama'i, zikir bersama-sama, ala sautin wahidin, itu tidak dibenarkan. Ini sudah muqayyad gitu namanya gitu, muqayyad itu. Nah, kemudian Ustadz Adi Hidayat berusaha, Ustadz Adi Hidayat menarik muqayyad ini kepada mutlaqah tadi itu, kepada yang bersifat umum. Disinilah letak kesalahan Ustadz Adi Hidayat di dalam memahamkan Islam, karena memaksakan muqayyad menjadi mutlaqah dan mutlaqah menjadi muqayyadah. Barangkali ini saja dari saya ya, sekedar dari perkenalan bagaimana mengenai Al-Fatihah. Yang jelas majelis yang biasa dilakukan itu adalah sifatnya muqayyad.
Kemudian kalau dibuka dengan Al-Fatihah berarti sudah menetapkan. Nah, menetapkannya itulah yang tidak dibenarkan oleh Imam As-Satibi. Kalau sudah dibenarkan artinya telah faqat syar'ah. Ya. Jadi siapa saja yang memandang itu hasanatan faqat syar'ah, dia telah menciptakan syariat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.